Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Helna Nelis, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Mei Fajara Hertanti, NIM 2212101129, kelas PAI 4D. Saya di sini akan menjelaskan tentang hakikat kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Ada banyak pengertian kurikulum, tergantung dari sisi mana memandangnya. Pengertian kurikulum juga dianggap pengertian yang sangat sempit atau sederhana. Jika Anda mempelajari banyak buku atau literatur lainnya tentang kurikulum yang berkembang saat ini, terutama yang berkembang di negara maju, maka Anda akan menemukan banyak pengertian lebih luas dan beragam. Kurikulum juga tidak terbatas hanya pada sejumlah mata pelajaran saja, tetapi juga mencakup semua pengalaman belajar atau learning experience yang dialami siswa dan mempengaruhi perkembangan pribadinya. Banyak ahli pendidikan yang memiliki pandangan atau tafsiran yang beragam. Bahkan ada di antaranya yang sangat kontradiktif, sehingga hal ini juga menyebabkan sulitnya mengambil suatu pengertian yang mewakili pandangan-pandangan tersebut. Bahkan Harold B. Albert pada tahun 1985 memandang kurikulum semua sebagai kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah, dan juga kurikulum itu tidak dibatasi pada kegiatan di dalam kelas saja, tetapi juga mencakup kegiatan-kegiatan lainnya. Kurikulum menurut para ahli. Menurut Smith, yang mengartikan kurikulum sebagai kemampuan hidup bermasyarakat. Kalau menurut Bobbitt pada tahun 1918, ia juga menjelaskan tentang kurikulum sebagai serangkaian hal yang harus dilakukan dan dialami pada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi kurikulum. Yang pertama ada peran kurikulum. Peran kurikulum itu ada 3. Ada peran konservatif, peran kreatif, dan juga peran kritis dan evaluatif. Peran konservatif adalah peran dalam kurikulum yang merujuk pada arah atau poin pemahaman yang mempromosikan nilai-nilai tradisional, konvensional, dan juga stabilitas. Dalam konteks pendidikan, ini juga dapat mencakup fokus pada pembelajaran dasar, keterampilan, dan juga kemampuan yang langsung berkaitan dengan pekerjaan atau kepentingan sosial mengajar. Peran konservatif juga dalam kurikulum mungkin menunjukkan kecenderungan untuk mempertahankan struktur pendidikan yang sudah ada dan juga menganggap bahwa sistem pendidikan sebelumnya telah berhasil dan tidak perlu dirubah secara signifikan. Hal ini juga seringkali didasarkan pada nilai-nilai tradisional seperti prestasi, kesadaran, dan juga kepedulian terhadap kelancaran proses pendidikan. Yang kedua, ada peran kreatif. Peran kreatif adalah kurikulum yang mengandung hal baru sehingga dapat membantu para siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa bergerak aktif secara dinamis. Dan yang ketiga, ada peran kritis dan evaluatif. Peran kritis dan evaluatif dalam kurikulum merupakan konsep yang berkaitan dengan pendidikan dan juga memperkenalkan mahasiswa atau siswa untuk berpikir dan berpikir kritis terhadap informasi dan konsep yang dipelajarinya. Hal ini juga sangat penting supaya siswa dapat memahami dan menganalisis informasi secara kritis.
mengevaluasi berbagai pemahaman dan konsep, dan juga memperbaiki pemahaman mereka sendiri. Dalam konteks kurikulum ini, peran kritis dan evaluatif bertujuan untuk membangun siswa dalam memilih dan mengambil keputusan yang bijaksana berdasarkan pemahaman yang telah mereka peroleh. Hal ini juga dapat diperoleh melalui proses belajar kita dan juga mengencangkan kritivitas, kepastian dan juga kreativitas. Siswa juga diharuskan untuk mengkritisi informasi yang mengevaluasi informasi tersebut berdasarkan kuatnya bukti dan kepercayaannya. Dalam pengembangan kurikulum ini, penggunaan peran kritis dan evaluatif diharapkan dapat mengembangkan siswa menjadi individu yang lebih berpikir kritis dan berpikir kreatif. Hal ini juga akan membantu mereka untuk mengatasi masalah yang baru dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terus berlangsung di dunia modern. Sebagai hasil, siswa akan dapat membangun pemahaman yang lebih dalam dan menjadi individu yang lebih berwawasan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Selanjutnya, ada fungsi-fungsi kurikulum. Di sini ada fungsi kurikulum dalam pencapaian tujuan pendidikan, fungsi kurikulum bagi siswa, fungsi bagi pendidikan, fungsi kurikulum bagi kepala sekolah, fungsi kurikulum bagi orang tua siswa. Saya di sini akan menjelaskan tentang yang pertama, fungsi kurikulum dalam pencapaian tujuan pendidikan. Kurikulum itu adalah suatu pedoman atau dasar pendidikan yang mendefinisikan tujuan, syarat, dan cara dalam pembelajaran serta materi yang harus dikemukakan dalam proses pembelajarannya. Fungsi penting dalam pencapaian tujuan pendidikan itu yang pertama ada mengarahkan pembelajarannya, yang dimana kurikulum ini memberikan arah dan garis besar kepada tujuan pendidik yang harus dicapai oleh siswa. Hal ini juga dapat membantu guru dan pemimpin pendidikan untuk mengarahkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada menentukan syarat lulus kurikulum ini seperti apa yang harus kita penuhi oleh siswa untuk dikatakan sudah memenuhi tujuan pendidikannya. Ini kemungkinan pengawas dan pihak yang bersangkutan untuk menilai apakah siswa telah mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Yang ketiga, ada menentukan materi dalam pembelajaran. Hal ini dapat membantu guru untuk membuat rencana pada pembelajaran yang komprehensif dan menjamin siswa dapat mempelajari materi yang relevan dan juga yang sangat penting. Dan yang keempat, ada membentuknya cara pembelajaran. Kurikulum ini menentukan cara pembelajaran yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Ini memungkinkan guru untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan siswa dan mencapai tujuan pendidikannya. Terus ada juga selanjutnya ada fungsi kurikulum bagi siswa. Fungsi kurikulum bagi siswa adalah yang mana sebagai pemandu dan struktur yang memberikan kesempatan dan arahan untuk belajar dan juga memperbaiki banyak kompetensi dan pengetahuan yang diperlukan dalam hidup mereka sehari-hari. Kurikulum ini juga membantu siswa untuk mengembangkan faham yang lebih dalam tentang dunia yang berada di sekitar mereka dan juga mengingatkan kemampuan mereka dalam berbagai bidang, memperkenalkan mereka dengan budaya, nilai-nilai, dan juga prinsip yang dianggap penting dalam mencapai keberhasilan dalam hidup yang harmoni di masyarakat. Selain itu juga kurikulum ini memperkenalkan siswa dengan berbagai pilihan karir dan juga membantu mereka untuk mengambil keputusan yang lebih baik tentang masa depan mereka. Dengan demikian,
kurikulum ini juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang membangun generasi yang lebih berdaya saing, inovatif, dan juga bertanggung jawab di masa depan. Yang ketiga, ada fungsi bagi pendidikan. Fungsi kurikulum bagi pendidikan itu untuk membangun kemampuan dalam meningkatkan pengetahuan dan juga memperluas pemirsanya. Pendidikan harus memperkenalkan siswa dengan berbagai aspek dari kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Selain itu, pendidikan juga bertujuan untuk membangun karakter dan sifat positif seperti integritas, kepedulian, dan juga punya tanggung jawab sosial. Dalam pencapaian semua tujuan ini, pendidikan harus dijalankan dengan cara yang bermutu tinggi, terwujud, dan juga memperhatikan tentang kebutuhan individu dan juga masyarakat. Dan yang keempat, itu ada fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah ini adalah yang sangat vital dalam memastikan bahwa pendidikan yang diberikan di sekolahnya merupakan refleksi dari tujuan pendidikan dan standar nasional. Kepala sekolah juga bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi pengabdian kurikulum di sekolahnya. Dan yang kelima, itu ada fungsi kurikulum bagi orang tua siswa, yang mana memberikan informasi dan pandangan mengenai tujuan, struktur, konten, dan juga metode pembelajaran yang akan digunakan dalam pendidikan sekolah. Dengan memahami kurikulum, orang tua siswa juga dapat mengetahui apa yang harus diharapkan untuk dipelajari oleh anak mereka dan juga cara yang digunakan untuk membimbing dan memperbaiki pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam kurikulum. Yang pertama, ada kurikulum ideal atau kurikulum aktual. Kurikulum ideal dan aktual. Dalam membentuk kurikulum ideal dan aktual, kita juga harus mengetahui terlebih dahulu aspek-aspek apa saja yang membentuk kurikulum ideal dan aktual ini dapat terlaksana. Disinilah peran dari kurikulum ideal, yang dimana kurikulum ini juga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi lembaga pendidikan, terutama bagi seorang guru. Karena seorang guru itu sangat berperan penting untuk mengaktualkan kurikulum tersebut sesuai dari tujuan yang ingin dicita-citakan oleh siswa-siswanya dan juga dari sebuah kurikulum yang dianggap ideal tersebut. Jadinya kurikulum ideal itu yang mana sesuatu untuk menggapai cita-cita, sedangkan kurikulum aktual itu yang melaksanakan dalam prosesnya. Dan yang kedua, itu ada kurikulum tersembunyi atau hidden. Kurikulum tersembunyi ini yang dijelaskan oleh Gianni Martins pada tahun 1983 sampai 1222, secara umum dapat kita deskripsikan sebagai hasil atau sampingan dari pendidikan dalam latar sekolah atau luar sekolah, khususnya hasil yang kita pelajari, tetap tidak secara tersurat yang dicantumkan sebagai tujuan. Ini juga merupakan kurikulum yang tidak tertulis, tetapi ada dalam kenyataan. Ini ya, mengacu pada dia juga mengacu pada pelajaran nilai dan juga perspektif tidak tertulis, tidak resmi, dan juga seringkali tidak sengaja yang dipelajari siswa di sekolah. Konsep kurikulum tersembunyi ini didasarkan pada pengakuan bahwa siswa studi formal
bahwa siswa yang menyerap pelajaran di sekolah yang mungkin atau tidak mungkin menjadi bagian dari program studi formal, sebagai contohnya bagaimana mereka harus berinteraksi dengan teman sebaya, guru, orang yang berbeda, atau ide dan perilaku apa yang mereka anggap dapat diterima atau tidak diterima. Kurikulum tersembunyi ini digambarkan sebagai tersembunyinya karena biasanya tidak diakui atau tidak diteliti siswa, pendidik, dan juga masyarakat luas. Nilai dan pelajaran yang diperkuat kurikulum tersembunyi ini seringkali merupakan status quo yang diterima. Dapat diasumsikan bahwa praktik dan pesan tersembunyi ini tidak perlu diubah. Mungkin cukup sekian materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.